Halo teman-teman YouTube, di sini kita akan menjelaskan sebuah codingan atau program yang kita buat dengan basic Java. Pertama-tama kita sebelum lanjut untuk menjelaskan, kita memperkenalkan diri dulu di sini. Kita ada 3 orang dan kelompok ini. Untuk pertama saya perkenalkan diri dulu. Saya Mahendra Arya Pradita dengan NIM 12022223322. Dan saya Yoda Dikara Windiardana dengan NIM 12022220284. Saya Sadam Naeval Erlangga dengan NIM 12022220390. Saya akan memulai menjelaskan tentang produk Java, kelas produk Java ini. Kode ini mendefinisikan sebuah kelas bernama produk yang digunakan untuk mewakili produk secara umum dalam sebuah aplikasi. Kelas ini berfungsi sebagai model data untuk menyimpan informasi produk. Lalu ada 3 atribut yang kita pakai. Yang pertama ada private string name, menyimpan nama produk, misalnya buku, lalu dan pena. Yang kedua ada private double price, menyimpan harga produk dalam bentuk bilangan desimal. Lalu yang ketiga ada private in product ID, menyimpan ID unik untuk setiap produk yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi produk secara spesifik dalam database atau sistem. Lalu ada konstruktor, di sini ada 3 konstruktor, ada string name, ada double price, ada in product ID. Konstruktor ini dipanggil ketika sebuah produk baru dibuat. Konstruktor ini menerima 3 argumen, ada nama produk, harga produk, dan ID produk. Argumen tersebut digunakan untuk menganalisasi atribut pada objek tersebut. Lalu ada getter dan setter. Di sini ada getternya itu ada get name, get price, lalu get product ID. Lalu ada setternya ada set name, set price, dan set product ID. Lalu saya akan menjelaskan customer Java. Di sini ada customer Java. Di customer Java ini, kode ini mendefinisikan sebuah kelas bernama customer yang digunakan untuk mewakili pelanggan secara umum dalam sebuah aplikasi. Kelas ini berfungsi sebagai model data untuk menyimpan informasi pelanggan. Lalu ada 2 atribut, ada private string name, menyimpan nama pelanggan, misalnya Andi dan Budi. Ada private in customer ID, menyimpan ID unik untuk setiap pelanggan yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan secara spesifik dalam database atau sistem. Lalu ada konstruktor. Di konstruktor ini kita pakai 2, ada string name, in customer ID. Konstruktor ini dipanggil ketika sebuah objek customer baru dibuat. Konstruktor ini menerima 2 argumen, ada nama pelanggan dan ID pelanggan. Argumen tersebut digunakan untuk menganalisis nilai atribut-atribut pada objek tersebut. Lalu getter dan setternya di sini getternya memakai get name, lalu get customer, setternya ada set name dan set customer ID. Lalu penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan order Java. Kode ini mendefinisikan sebuah kelas bernama order yang digunakan untuk mewakili pesanan dalam sebuah aplikasi. Kelas ini berfungsi sebagai model data untuk menyimpan informasi terkait pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Atribut yang digunakan, yang pertama adalah private list product, yaitu untuk menyimpan daftar produk yang termasuk dalam pesanan tersebut. Setiap elemen dalam daftar merupakan objek produk yang mewakili produk individual. Yang kedua, private customer. Itu untuk menyimpan informasi pelanggan yang melakukan pemesanan diwakili oleh objek customer. Dan yang ketiga, private date order date, yaitu menyimpan tanggal dan waktu saat pesanan dibuat menggunakan kelas date dari Java. Yang ketiga, konstruktor. Di sini saya akan menggunakan public order list, produk, customer date, dan date order date. Konstruktor ini dipanggil ketika sebuah objek order baru dibuat. Konstruktor menerima 3 argumen, daftar produk, objek pelanggan, dan tanggal pesanan. Dan di sini kita menggunakan getter and setter. Getter yang pertama ada get produk, get customer, dan get order date. Dan untuk setternya adalah set produk list, set customer, dan set order date. Lalu saya akan menjelaskan online store Java.
Kode ini mendefinisikan sebuah kelas bernama online store yang merepresentasikan elemen-elemen utama dalam sebuah toko online. Kelas ini berfungsi sebagai model data untuk menyimpan dan mengelola informasi terkait produk, pelanggan, dan pesanan dalam aplikasi toko online. Atribut yang digunakan adalah private list produk, menyimpan daftar produk yang tersedia di toko online, menggunakan tipe data list untuk menampung sekumpulan objek produk. Yang kedua, private list customer, yaitu menyimpan daftar pelanggan yang terdaftar di toko online menggunakan tipe data list untuk menampung sekumpulan objek customer. Yang ketiga, private list orders, untuk menyimpan daftar pesanan yang telah dibuat di toko online menggunakan tipe data list untuk menampung sekumpulan objek order. Dan di sini kita menggunakan konstruktor public online store. Konstruktor ini dipanggil ketika sebuah objek online store baru dibuat. Konstruktor ini menginisialisasi atribut-atribut dengan membuat daftar kosong untuk produk, pelanggan, dan pesanan menggunakan kelas ArrayList. Dan getter and setter, kelas ini menyediakan metode getter dan setter untuk setiap atribut yang memungkinkan pengambilan dan perubahan nilai atribut-atribut tersebut dari luar kelas. Dan di sini kita menambahkan metode-metode tambahannya, yaitu add product, add customer, dan create order. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai class main. Di mana class main ini mendefinisikan class main yang berfungsi sebagai titik masuk atau entry point dari program Java. Kelas ini berisi metode main yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Lalu untuk metode mainnya ada public static void main yang merupakan titik awal eksekusi program, dan ada online store sama dengan online store untuk menciptakan objek baru dari kelas online store untuk merepresentasikan toko online. Lalu untuk menambahkan produk, ada produk laptop sama dengan no product, itu untuk membuat objek produk untuk laptop. Lalu produk smartphone sama dengan no product, itu untuk membuat objek produk untuk smartphone. Lalu ada online store.add product, itu untuk menambahkan laptop ke dalam daftar produk. Lalu online store add product, itu menambahkan smartphone ke dalam daftar produk. Kemudian menambahkan pelanggan, metodenya yaitu customer 1 sama dengan customer, membuat objek customer untuk pelanggan. Lalu ada online store.add customer, itu untuk menambahkan pelanggan ke dalam daftar pelanggan toko online. Lalu untuk cara membuat pesanan yaitu ada list product, selected product sama dengan new array. Lalu ada selected product.add laptop. Lalu ada online store.create order. Kemudian untuk menampilkan pesanannya yaitu ada list orders sama dengan online store.get orders, itu untuk mengambil daftar semua pesanan. Lalu for order sama titik 2 order, itu untuk melakukan perulangan untuk setiap pesanan. Lalu untuk outputnya akan dieksekusikan oleh rekan saya. Baik, di sini berikut outputnya. Program ini akan menampilkan informasi detail dari semua pesanan yang telah dibuat di toko online, termasuk tanggal pesanan, nama pelanggan, dan daftar produk dengan harga masing-masing. Sekian presentasi dari kita. Oke, sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.